الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal kiram, Bapak, Ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab fikih al-madzhab arba'ah, fikih 4 mazhab, yang alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 169, kalau di situ mungkin 200-an. Halaman berapa aja? Awal 36. Segera untuk melaksanakan. Iya, 306. Akan tetapi seperti biasa, para jamaah kita kirimkan Al-Fatihah dulu, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang pernah berbuat tidak baik dalam hidup kita, untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga untuk guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka semua pada hari ini Allah telah memberikan kepada mereka, atau Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai rawdah fil jannatil firdaus. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah bi kulli niyatin salihah wa ala taqabbal muslimin. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Al-Fatihah. Bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Ya. Mabhasul mubadarah bis salati fi awwali waqtiha. Sebuah diskusi terkait dengan bagaimana kita melakukan sholat dan menetapkan keadaan kita atau posisi kita, posisi timing, posisi waktu di dalam sholat, yang itu adalah awal waktunya. Wa bayanul awqatil lati la tajuzu fiha as-shalah. Dan juga di dalam ini
kita membahas tentang waktu-waktu yang tidak dibolehkan pada waktu tersebut untuk melakukan sholat. Li'adai sholat fi awqatihal madhkurah ahkamun ukhra. Ya. Dalam melaksanakan kewajiban sholat yang masuk pada kategori waktu mengerjakan sholat tersebut terdapat atau memiliki hukum yang lain, ya, min istihbab, dari hukum istihbab, ya, dianjurkan, wal karohah, dan juga tidak dianjurkan atau dibenci, ya, au nahwa dzalika mufassalatan fi madzhab, yang akan kemudian diterangkan dalam argumentasi para imam madhab dalam hal ini. Yang pertama kita bahas al-Malikiyah, madhab Imam Malik, ya. Kita bahas yang pertama madhab Imam Malik. Afdhalul waqti, ya, awwalu, ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya waktu adalah waktu awal waktunya, sebaik-baiknya mengerjakan sholat atau sebaik-baiknya waktu adalah awalnya sholat, ya. Seperti halnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, awal waktu ridwanullah, ya. Sesungguhnya waktu awal itu adalah waktu yang dimana Allah memiliki atau memberikan keridhaannya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal shalah fi awwali waqtiha, sebaik-baiknya amal salat, sebaik-baiknya mendirikan salat, mengerjakan salat fi di mana? Awal waqtiha. Jadi mengerjakan sholat ini, maaf, kita diskusi masih dalam koridor atau pembahasan mazhab Malikiyah, ya. Dalam hal ini Maliki berargumen bahwasanya sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad, sebaik-baiknya sholat, ya, mengerjakan sholat itu di awal waktunya. Fayandam taqdimu sholat awal waktu, al-mukhtar ba'da tahakkuk dukhul mutlaqan, ya. Dan dinadabkan, ya, dianjurkan mendahulukan sholat fi awal waktu al-mukhtar, di dalam waktu-waktu sholat yang tentu, yang sudah ditentukan, ba'da tahakkuk dukhul mutlaqan. Akan tetapi mengerjakan sholatnya itu telah yakin atau telah benar-benar yakin bahwa waktu sholat sudah masuk, ya. Apa yang kita pahami masih lagi, ya. Kita pengen sholat zuhur, ya. Sholat zuhur misalnya jam 12 siang azan zuhur misal. Karena kita pengen ngerjain sholat zuhur fi awali waktiha, sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya dalam menjalankan sholat itu di awal waktunya, kita kerjain jam 11.30. Nah, itu bukan kategori awal waktu, itu salah. Tapi setelah azan zuhur, ya, gitu. Setelah azan zuhur, ya, lalu kita sholat, nah itu dalam kategori masuk tahakkuk, ya. Telah yakin atau yakin dan meyakinkan, ya, kalau dalam bahasa hukum gitu, telah yakin dan meyakinkan, ya, bahwa waktu zuhur sudah masuk. Tadi, waktu sholat sudah masuk, waktu asar sudah masuk, waktu maghrib udah masuk, waktu isya, waktu subuh udah masuk, ya. Jangan kita kerjain sholat
karena kita pengen mengambil sholat di awal waktunya, sholat itu ya awal sekali waktu sholat, maka kalau misalnya tadi perumpamaan jam 12 siang itu awal waktu sholat zuhur, karena kita pengen ngejar sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya pekerjaan kita kerjain duluan. Nah ini salah ya. Ini salah. Lalu ada permasalahan untuk Pak Haji, bagaimana kalau kita sholat kita nggak tahu? Nah artinya gini, kita nggak tahu apakah sudah azan atau belum misalnya sholat zuhur, tapi karena kita semangat sekali mengerjakan sholat di awal waktunya, kita sholat aja. Tiba-tiba ya setelah kita sholat atau pada saat kita sholat azan. Nah apakah ini mengerjakan sholat di awal waktunya? Tidak. Berarti sholat zuhur yang sebelum waktunya itu adalah sholatnya batal. Karena kenapa? Dalam mazhab Maliki pertama tahakkuk, udah ada kepastian, sudah yakin dan meyakinkan bahwa masuk waktu sholat ya. Saifan atau sitaan, pada musim dingin atau musim panas atau musim semi, sawaun kana sholat subhan, baik itu sholat subuh atau zuhron atau sholat zuhur atau sholat selain keduanya. Dalam paragraf ini Imam Maliki menggarisbawahi bahwa adanya tahakkuk dukhul waktu mutlaqan ya. Kita yakin dulu waktu sholat zuhur sudah masuk. Ketika kita sudah masuk atau waktu zuhur sudah masuk, baru kita dikategorikan mengerjakan di awal waktu, tengah waktu, atau akhir waktu, bahasa gitu ya, kategori itu. Jadi digarisbawahi dulu bahwa yakin dan meyakinkan waktu sholat sudah masuk. Sawaun kana musalli munfaridan au jama'atan, sama implementasi hukumnya baik dia sholat sendiri atau sholat jamaah ya. Jadi dia sholat sendiri atau sholat jamaah, untuk mengerjakan sholat tadi atau mengerjakan fi awal waktunya tetap dalam batasan tahakkuk, yakin dan meyakinkan waktu sholat sudah masuk. Walaisal muradu bitaqdimi shalah fi awal waqtin al-mubadaratu biha. Pak Haji, bukan yang dipahami, bukan yang diartikan bahwa mengerjakan sholat di awal waktu itu masuk dalam kategori terburu-buru. Begini maksudnya ya. Ketika azan zuhur Pak Haji misalnya, Allahu Akbar, nah gitu ya. Ketika azan zuhur, azan sholat, Allahu Akbar, oh kita buru-buru, bismillah, usolli fardhu zuhur, Allah. Nah ini dalam perspektif mazhab Malikiyah disebut sebagai apa? Al-mubadarah, terburu-buru ya, terburu-buru. Ustaz, saya mau pengen ini, Ustaz, pengen melaksanakan fi awal waktu ya. Ketika muadzin ngomong Allah, kita langsung Allah. Enggak, bukan seperti itu ya. Jika akan merujuk kepada ya, merujuk kepada catatan di sini. Biha itu la tuakhirus aslan. Nah, akan tetapi juga bukan sebagai bentuk untuk mengakhirkan sholat. Ya. Bahwa dulu ulama itu menjelaskan bahwa saya kapan awal waktu sholat, ya dari azan ya sampai selesai azan. Artinya apa? Azannya selesai dulu. Nah, kalau gitu ya. Kalau orang-orang tua kita ngajarin azannya selesai dulu baru kita sholat. Ya, bukan karena kita pengen mengerjakan fi awal waktu. Fi awal waktu sholat, ketika muadzin ngomong Allah, kita langsung takbir untuk sholat. Dijelasin lagi nih Pak Haji. Wa inna ma, sesungguhnya al-muradu ada mutakhiruha, yang dimaksud untuk fi awal waktu
Di awal waktu adalah jangan ada, ya, jangan ada niatan untuk mengakhirkan entar baru ajan, entar, ya, baru jam 1 entar, baru jam 1.30 entar, baru jam 2 entar, jam 3 entar, ujung-ujungan ya kena masuk waktu asar. Nah, maksudnya begitu dalam mazhab Maliki. Sholat di awal waktu, ya sholatlah di awal waktunya, sehingga pemahaman kita atau penyepelean sholat, ya, kita menyepelekan sholat itu tidak muncul di dalam benak kita. Itu yang digarisbawahi ya, oleh mazhab Maliki. Yang pertama, tahakkuk, kita yakin dulu bahwa waktu sholat udah masuk. Nih ya, garisnya Imam Maliki ya, mazhabnya Maliki. Yang pertama, yakin sudah masuk waktu sholat, maka di situ adalah penetapan awal waktu itu dimulai. Tetapi dikoreksi, jangan sampai karena kita ingin awal waktu, ketika masuk kita terburu-buru untuk mengerjakan sholat. Sholat sama, baik dia sendiri atau jamaah, ya. Nanti dijelasin ke Pak Haji. Jadi bagaimana Ustadz kalau misalnya kita lagi mau sholat jamaah nih, ya, tiba-tiba kita nungguin makmum, ya, kita nungguin makmumnya lagi wudhu lama banget. Oh Ustadz, berarti kita nanti nggak kena waktu awal waktu, kita nggak masuk dalam kategori awal waktu. Oh enggak, tetap di awal waktu. Nah, kemarin Imam Maliki membatasi waktu itu menjadi 3, membagi waktu itu 3. Yang masuk kategori waktu fadl, waktu kemuliaan, waktu yang tengah, dan waktu yang diharamkan. Artinya bukan diharamkan, waktu yang dianggap sebagai peringatan terakhir. Simpelnya begini Pak Haji, kalau kita ingin menghitung matematik yang simpel, ya, artinya gitu ya. Zuhur jam 12 tepat 12.00. Asar jam 15.00, gampangnya. Waktu yang mulia adalah 12.00 sampai jam 13.00. Waktu yang tengah adalah 13.00 sampai 14.00. Nah, waktu yang sudah masa kritis, bahasa gitu ya, itu adalah 14.00 sampai 15.00. Jadi pembagian gitu. Ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i juga sudah ada, tetapi Imam Maliki lebih detail setidaknya dalam kitab ini. Oke Ustaz, di manakah waktu awal waktunya? Awal waktunya yaitu tadi, kalau kita melihat membagi 3 bagian waktu tadi, 12.00 sampai 13.00, maka dalam kategori awal waktu 12.00 sampai 13.00 masih masuk dalam kategori awal waktu. Nah, kembali lagi, dalam hal ini mazhab Maliki berargumentasi bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan awal waktu adalah agar manusia tidak sempat berpikir untuk menggampangkan sholat, atau kita manusia itu mengakhirkan sholat sehingga kita lalai. Alladzina hum dalam awal fi sholatihim lalai. Baru jam 1, tarah masih rapat. Baru 1.30, tarah makan dulu. Ujung-ujungnya makan ngobrol, asar. Nah, apakah kita masuk dalam kategori lalai? Masuk. Ya, masuk dalam kategori.
Nah, tapi kembali lagi, bukan berarti awal waktu ketika azan Allah begitu langsung Allahu Akbar. Bukan berarti seperti itu. Dijawab lagi dalam mazhab Maliki, Imam Maliki, fala yunafihi nadbu taqdimun nawafil, ya, nawafil qobliyah alaiha. Begitu juga karena kita pengen mengerjakan sholat di awal waktu, kita tinggalin itu Pak Haji sholat sunnah, itu keliru. Ya, sholat sunnah qobliyah, nggak perlu qobliyah Ustaz. Kenapa? Karena kita itu di awal waktunya kita sholat, kita tinggalin sholat qobliyah. Nah, itu keliru. Karena kita pengen ngejar tadi di awal waktu. Ya. Karena saya pengen ngejar di awal waktu Ustaz, sholat qobliyah aneh tinggalin. Oh, salah. Ya, salah. Karena kenapa? Itu bagian daripada nawafil, bagian daripada sholat sunnah. Ya, jadi saya suka ada tuh yang menanyakan tuh, Pak Haji, Ustaz, karena kita pengen mengajar awal sholat, ya, berarti sholat sunnah kita tinggalin Ustaz, karena yang wajib dulu kita lakukan. Ya, takdimul wajib ala sunnah, mendahulukan yang wajib terhadap yang sunnah. Saya pikir nggak bisa seperti itu, karena dalam hukum Islam, ya, hukum Islam itu dalam literasi saya, Islam itu fleksibel, tidak kaku lah bahasa gitu. Karena kenapa? Nanti akan dibahas dalam mazhab Hanafi yang kita akan bahas sebentar lagi. Islam itu tidak begitu kaku dalam penetapan syariat, dan bukan berarti dalam syariat itu bisa dilenturkan semau manusia, tidak. Nah, kembali lagi, karena saya ingin mengejar fadilah sholat di awal waktu, yang paling utama sholat di awal waktu, maka ketika saya mendahulukan wajib ala sunnah, maka sholat qobliyah saya gugurkan demi saya mengerjakan sholat wajib. Kata mazhab Maliki, oh tidak seperti itu. Kerjakanlah sholat qobliyah, lalu sholat fardunya, lalu sholat ba'diyahnya misalnya. Nah, apakah sholat setelah sholat fardu tadi, sholat zuhur yang kita lakukan setelah kita melakukan sholat qobliyah itu masuk dalam kategori awal waktu? Dalam mazhab Maliki dikatakan iya, tetap masuk awal waktu. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan masuk dalam awal waktu nggak usah, oh masuk. Ya. Kembali lagi misalnya udah lewat nih, tapi kita tetap ingin mengerjakan sholat sunnah qobliyah, tapi masuk dalam koridor, masih dalam waktu-waktu yang ya setidaknya masih sehat lah. Ya. Boleh nggak? Boleh. Nah, beda dengan halnya misalnya sudah mepet waktu, ya sudah mepet waktu. Contohnya begini Pak Haji. Nah, kalau kita merujuk ke dalam mazhab Maliki ya, kita jangan ke Syafi'i dulu, kita mazhab Maliki dulu. Jadi bagaimana cara mereka menginterpretasi. Nah, beda halnya dengan orang yang bangunnya, ya gitu ya. Orang yang ketiduran nih Pak Haji karena terlalu capek aktivitas sholat harinya, tiba-tiba bangun subuhnya kelewatan. Ya lewat dikit lah, nggak terlalu banyak. Nah, apa yang harus saya lakukan dalam hal ini? Posisi waktunya itu sudah hampir habis atau udah waktu yang warning, waktu yang diperingatkan. Nah, dalam hal ini sunnahnya ditinggalkan untuk mengerjakan yang wajib. Khawatir mengerjakan yang sunnah, maka waktunya habis dan sholat fardunya tidak masuk dalam waktu sholat. Nah, itu berbeda Pak. Oke, itu nanti akan didiskusikan. Tetapi kalau dalam kacamata Maliki ya setidaknya kita bisa mengambil garis bahwa satu, dalam hukum Islam itu fleksibel dalam hal ini. Walaupun ada sabda baginda Nabi Muhammad, awal waktu itu adalah sebuah
ibadah yang paling artinya memiliki keutamaan, ibadah sholat memiliki keutamaan karena posisinya awal waktu, tetapi bukan karena awal waktu kita ingin awal waktu kita memiliki sifat al-mubadarah, tergesa-gesa. Di dalam ketergesa-gesaan maka sholat nawafil seperti sholat qobliyah sebelum sholat zuhur misalnya itu kita tinggalkan. Oh tidak. Berbeda juga nanti dalam perspektif ulama atau mazhab terkait dengan waktu, misalnya dalam waktu dingin, waktu panas dan seterusnya. Kita akan bahas wal Hanafiyah qalu, dan kalangan Imam Hanafi atau kalangan Hanafiyah mereka berkata yastahib ibradu bis sholati zuhur, maka diistihbabkan, ya dianjurkan bahasanya. Apa al-ibradu bi sholat zuhur? Menunda sholat zuhur. Nah, ini sholat zuhur beda lagi Pak. Dalam mazhab Hanafi, sholat zuhur agak sedikit ditunda. Artinya ditunda bukan berarti azan zuhur kita langsung sholat. Bihaitsu yuakhiru hatta tankasir haddata syams. Kita tunda sholat zuhur sampai matahari udah agak miring dikit, jangan pas di atas bahasa gitu. Ya. Sampai matahari itu setidaknya kena tembok dan tembok itu menghalang sinar matahari. Kenapa? Ada argumentasinya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibrudu bizuhur fa inna syita wa ghayra syiddatil har min fathil jahannam. Wahai umat muslim, tundalah sedikit salat zuhur. Kenapa? Karena sesungguhnya panas yang terik, ya. Jadi panas yang terik adalah merupakan panasnya karena dibukanya pintu neraka. Jadi kalau panas yang terik dibuka pintu neraka. Nah Pak Haji, ini pengalaman pribadi. Waktu saya hidup atau sekolah di Mesir sana, kita mengalami Pak Haji. Jadi dehidrasi itu benar-benar terjadi. Artinya gini, siang itu benar-benar panas, dan kalau mungkin kita tanpa menggunakan kacamata orang Asia khususnya, langsung melihat, kita keluar rumah kita langsung melihat itu mata itu sakit karena betul-betul panas Pak. Tapi bedanya panas di sana dengan di sini. Di sana panas kita nggak keringetan, ya. Di sana panas nggak keringetan karena tanah tidak lembab. Tapi di sini kan panas sedikit kita keringetan. Tetapi itu memang betul-betul panas, khususnya ketika musim panas Pak. Ya. Jadi benar ketika sholat zuhur panasnya panas sekali, panas terik bahasanya. Itu benar-benar terasa. Bahkan ada sebuah fatwa yang dikeluarkan langsung oleh Majma' Al-Buhus atau kalau di sini Majelis Ulama Indonesia. Pada saat itu ketepatan musim panas, ya, pertengahan musim panas, kita sedang ada UAS, ya kalau di kuliahan kita UAS. Ya di Al-Azhar kita lagi UAS pertengahan. Dan masuk bulan Ramadan Pak Haji. Nah itu yang menjadi masalah. Musim panas, bulan Ramadan lagi UAS, ujian akhir semester. Itu Al-Azhar membuat fatwa khusus bagi orang asing, ajnabi ini, orang asing yang belajar di Azhar, ya, boleh membatalkan puasa, nah bahasa itu. Jadi boleh membatalkan puasa karena syiddatul har, panasnya betul-betul panas Pak. Ya, panasnya betul-betul panas. Ya mungkin kalau Pak Haji merasa di Indonesia panas, di sana jauh lebih panas. Tapi bedanya tadi kagak. Nah di dalam mazhab Hanafi, kalau dalam musim itu atau musim panas, panasnya itu panas terik, dan ini sesuai dengan
Sabda baginda Nabi Muhammad, maka seyogianya ya sholatnya diakhiri sedikit. Tapi apakah itu masuk awal waktu? Nah, ini bermasalah. Oh, sesuai dengan awal waktu. Kenapa? Karena ada landasan hukumnya, ada landasan dalilnya, yaitu perkataan atau sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ibrodu bizuhur, ya, tangguhkan atau tunda sedikit waktu zuhur, fa'ina syiddatal haram bin fathil jahannam, ya, sesungguhnya terik panas itu karena neraka jahanam itu dibuka. Amma syita, ya, fata'jil fi awal waktu afdal. Tetapi beda dengan musim dingin, nah, gitu. Musim dingin. Kenapa? Kita awal waktunya itu afdal. Musim dingin. Kalau musim panas akhirin dikit. Bahasa gitu ya. Yang gampang, musim panas tunda dikit sampai udah agak sedikit nggak begitu panas. Ya. Kalau musim dingin, ya udah majuin, dipercepat, ya. Illa yakuna bisamail gham. Nah, apalagi kalau keadaan cuaca atau iklim pada saat itu awannya itu mendung, maka di awal. Fa yakunu al-afdal ta'khir khasyah wuqiha qabla al-waqtiha. Ya. Kalau tadi dalam keadaan mendung juga sama Pak Haji, ya. Bisa juga dalam masuk kategori diakhirkan, khawatir akan turun hujan. Nah, kembali lagi Pak Jil, tadi argumentasi saya yang saya bangun adalah pertama, hukum Islam itu adalah fleksibel. Tetapi dalam fleksibilitas itu tidak serta-merta kita memfleksibelkan sehingga sesuai dengan hawa nafsu manusia. Dalam ini Imam Hanafi atau kalangan Hanafi berargumentasi, kalau dalam cuaca yang cukup terik dan panas, maka diakhirkan sedikit sampai matahari atau udara sudah mulai turun secara temperatur. Tetapi kalau musim dingin, yuk diawalkan waktunya. Nah, kembali lagi, kalau kita mengimplementasikan di masyarakat kita Indonesia, apakah ini sesuai? Sepertinya tidak sesuai. Karena kenapa? Karena iklim di Indonesia ini, karena kita wasat, ya, daerah khatulistiwa, itu tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Sehingga untuk mengakhirkan waktu karena syiddatul hararah, karena panas yang terik, itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena panasnya tidak begitu menyengat. Satu. Yang kedua, rata-rata di masyarakat modern, khususnya mereka yang bekerja di perkantoran, di instansi lembaga negara, itu rata-rata mereka kerja di gedung, dan gedungnya itu dingin. Jadi kondisi seperti itu tidak ada. Nah, juga yang terakhir adalah kondisi yang sangat dingin juga tidak ada. Nah, maka kalau kita berargumentasi sesuai dengan mazhab Hanafiyah untuk kalangan kita Indonesia, sepertinya tidak sesuai, yaitu menunda waktu sholat karena alasan panas, itu tidak sesuai. Ini tidak sesuai dengan apa yang ada. Baik, 8 menit lagi. Baik Pak Haji, mungkin kita selanjutnya kita sesi tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Kepada jemaah, kajian sudah diakhiri. Berjamaah yang akan menyampaikan pertanyaan silakan. Tapi ada yang pembahasan tadi atau yang lain yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ada? Ya. Tanya Ustaz, misalnya nih kita pulang dari pasar, ya kan, sampai rumah itu sekitar jam 1. Nah, begitu sampai rumah karena kondisinya panas, begitu kita capek, itu belum sholat zuhur nih, kita istirahat dulu
istirahat. Nah, habis istirahat karena perutnya lapar kita makan, daripada sholatnya nggak konsentrasi kan kita makan. Nah, habis makan kekenyangan istirahat lagi nih, ya kan, sampai akhirnya sholatnya itu molor-molor terus kan. Ini termasuk lalai apa gimana? Karena sesuai dengan yang tadi di surat tuh, celaka bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya itu lalai dalam sholatnya. Iya. Gimana, Ustaz? Baik. Jadi kita kalau kalau hukum itu kita rekonstruksi ulang dulu Pak Haji. Jadi biar kita lihat gambaran penuhnya hukum itu gimana. Yang pertama, masuk waktu zuhur. Kita bekerja di pasar, capek, tapi kita memiliki kesempatan untuk pulang ke rumah. Artinya sudah selesai aktivitas kita di pasar. Sampai rumah, kita hitung waktunya Pak Haji. 12.00 masuk waktu zuhur. Karena di pasar, kondisi pasar tidak baik, pakaian kita juga khawatir najis gitu ya, atau kotor, sehingga kita perlu pulang ke rumah dulu untuk bersih-bersih dan seterusnya. Oke, kita pulang ke rumah, sampai di rumah pukul 13.00. Masih masuk dalam kategori waktu yang awal? Ya, dalam mazhab Malikiyah. Nah, ini kita rekonstruksi hukum dulu. Setelah kita bersih-bersih, kita istirahat, taruhlah 10 menit. Karena kita lapar, kita makan, taruhlah 15 menit. Setelah makan, kekenyangan, ya, istirahat lagi. Apakah itu masuk dalam kategori lalai? Iya. Karena kenapa? Karena setelah sampai di rumah, istirahat 10 menit, setelah itu seharusnya sholat. Oke Ustaz, saya khawatir karena saya lapar, sholat saya bermasalah. Oke, kenapa bermasalah? Kita lihat. Nah, kita rekonstruksi dulu Pak Haji. Apakah ada unsur medis di situ? Kalau nggak makan, ini bisa stem, ya kan? Kalau misalnya tidak ada unsur medis, ya tidak ada masalah medis, lebih baik ya berapa lama sholat? Ada sholat 20 menit? Sepertinya nggak ada. 10 menit? Nggak ada. 5 menit? Ada. Oke lah, kita yang paling menengah Pak Haji, 2,5 menit. Oke, 2 menit 20 detik, 30 detik. Oke. Sekarang kita hitung, kalau kita yang aware, kita yang paham, kita hitung Pak Haji, berapa waktu yang dihabiskan kalau kita makan dengan berapa waktu yang dihabiskan kalau kita sholat. Nah, kembali lagi, kenapa bisa dikategorikan dia lalai? Pertama, ini kalau kita rekonstruksi. Pertama adalah dia menghitung waktu makan itu 10 menit dan waktu sholat 2,5 menit. Tetapi dia mementingkan yang 10 menit ketimbang yang 2 menit untuk Allah. Kalau dibalik, tapi kalau setelah istirahat kita langsung sholat, berarti dia lebih mementingkan sholat ketimbang makan. Kan udah istirahat Pak Haji, kan istirahat dari pasar sampai rumah, beres-beres, istirahat sebentar. Habis itu ada dua keputusan nih, makan atau sholat. Argumentasi yang dibangun, kalau nggak makan takut sholatnya bermasalah. Saya tanyakan, kalau makan sholat bermasalah, oke, itu common yang umum. Tapi menjadi masalah, kita lihat dulu, apakah kalau makan dan tidak makan akan mempengaruhi unsur medis? Kalau mempengaruhi, misalnya gini, ada orang yang, mohon maaf, lambungnya itu nggak boleh telat makan. Sakit Pak Haji. Dia jadwalnya udah harus tepat. Sedangkan dia tadi di pasar, lupa makan, itu harus makan dulu. Nah, itu baru dalam koridor kesehatan dulu yang dipenuhi. Baru Allah. Tapi kalau tidak ada seperti itu, kenapa kita mendahulukan bahasa gitu? Ada seperti misalnya mahasiswi saya tanya, Pak, sebenarnya hukum memancungkan hidung atau memanjangkan bulu mata itu haram atau tidak? Saya bilang begini simpelnya, kalau mahasiswa-mahasiswi itu kan yang logis. Saya bilang begini, pertama, kamu jangan mencari dalilnya dulu.
Sekarang manusia diciptakan otak untuk berpikir. Kalau kamu panjangkan bulu mata, apakah ada dampak kesehatan atau tidak? Contohnya begini Pak Haji, saya bilang gini, kalau bulu mata kamu tidak kamu panjangkan, maka kamu tidak bisa melihat. Ya, tambal bulu mata ya, panjang ini, ya. Hair extension atau apa namanya, pakai apa itu biar panjang. Dia bilang, kalau kamu panjangin ada nambah kesehatan? Enggak Pak. Yang nambah apa? Biar lebih cantik. Biar lebih cantik itu tidak ada hubungan dengan hukum. Sehingga itu dikategorikan haram. Bahkan ada hadis dalam hal ini. Nah, kecuali kamu memanjangkan bulu mata untuk kesehatan, nah itu berbeda. Nah, kembali lagi Ustaz. Kalau tadi makan akan berimplikasi terhadap kesehatan, dahulukan makan. Akan berimbas kepada kesehatan, dulukan makan. Tapi kalau tidak ada hubungannya, enggak Ustaz. Apalagi tanggung Ustaz, tadi di pasar ada sisa jengkol belum dimakan. Oke, nah gitu. Misalnya dia nggak ada hubungan medisnya, cuma pertimbangan kita biar sholatnya khusyuk daripada sholatnya makan, mendingan makan dulu. Ya, daripada salatnya nggak khusyuk, lebih baik kita makan. Tapi apakah Bapak yakin kalau habis makan terus sholat itu khusyuk? Itu kan permasalahan kan? Kalau misalnya khusyuknya jadi masalah, jadi permasalahannya adalah khusyuk. Saya harus makan biar khusyuk. Apakah Bapak bisa menjamin setelah Bapak makan kenyang sholat khusyuk? Saya yakin dari kajian kitab Nashihul Ibad, semakin kenyang manusia semakin sulit untuk khusyuk. Karena Nashihul Ibad bilang begitu. Ya, tapi kembali lagi merujuk karena kepada Ustaz, sebenarnya saya punya masalah medis. Oh, enggak masalah. Ustaz tanggung Ustaz daripada mubazir. Oh ya, itu kan ada justifikasi masing-masing. Tetapi secara rekonstruksi hukum kita bisa melihat parameter itu seperti ini. Gitu Ustaz ya. Bukan berarti nggak boleh makan dulu. Ustaz, saya kenyang itu pasti khusyuk. Wah, makan. Kalau Ustaz, saya kenyang pasti saya sekolah khusyuk. Wah, makan. Harus makan. Nggak boleh nggak makan. Ustaz, saya kalau nggak makan nggak khusyuk. Oh, boleh, asal yakin. Gitu. Baik, begitu Pak Haji ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dari diskusi kita ada beberapa sebenarnya yang bisa kita tarik garis merah. Yang pertama, hukum Islam itu sebenarnya fleksibel, tetapi tidak difleksibelkan sesuai dengan hasrat manusia. Yang kedua, bahwasanya dalam sholat waktu-waktu itu juga awal, tapi bukan tidak perlu. Awal waktu itu bukan berarti menuntut kita, memaksa kita untuk mengerjakan di awal waktu, tetapi ada pertimbangan sendiri yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang dijelaskan dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke diskusi yang selanjutnya. Marilah sebelum kita tutup, kita bacakan Al-Fatihah untuk para pengurus masjid, para muhsinin muhsinat yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga dan hartanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan mereka. Al-Fatihah. Amin. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.